Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, para mahasiswa. Perkenalkan, saya Friska Stefani Lumban Tobing dari kelas B02 Genap. Dari pertanyaan yang saya tangkap adalah di mana apakah Pancasila masih relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia ke depannya, di mana permasalahan-permasalahan yang ada pada bangsa Indonesia semakin kompleks dan semakin beragam. Sedangkan bagaimana peranan Pancasila dalam masa Orde Baru, Orde Lama, bahkan sampai masa kemerdekaan bangsa Indonesia, apakah Pancasila masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia ke depannya? Sebelumnya izinkan saya menjawab. Menurut saya Pancasila tentu saja masih relevan dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ini. Mengapa saya berkata demikian? Di mana kita bisa melihat pada masa lampau, di mana pada masa kemerdekaan, penjajahan, bahkan sampai saat ini, Pancasila masih dipegang teguh oleh bangsa Indonesia sebagai ideologinya. Di mana pada saat Indonesia menghadapi yang namanya permasalahan-permasalahan, misal demokrasi, persatuan, kesatuan, keagamaan, kemanusiaan, keadilan, Pancasila masih dipegang teguh dan masih bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misal sebagai contoh, dalam menghadapi permasalahan di masa kemerdekaan, Pancasila masih memegang yang namanya musyawarah mufakat, di mana di mana Indonesia masih melakukan yang namanya perjanjian, di mana Indonesia masih melakukan yang namanya rapat besar, di mana rapat ini termasuk dalam kegiatan musyawarah dan menghasilkan suatu keputusan. Juga dalam menghadapi yang namanya penjajahan, Indonesia masih memegang teguh yang namanya Persatuan Indonesia, di mana Persatuan Indonesia diartikan sebagai masyarakat Indonesia memegang teguh yang namanya keadilan, persatuan, serta dengan segala keberagamannya, dengan segala kelestarian dan segala budaya-budaya yang berbeda di Indonesia, namun Indonesia yang memegang teguh namanya Persatuan Indonesia, sehingga pada saat ini Indonesia sudah merdeka dengan memegang teguh yang namanya Persatuan Indonesia. Kemudian dalam menghadapi permasalahan-permasalahan keagamaan juga, Indonesia memiliki yang namanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, di mana masyarakat Indonesia percaya, yakin bahwa adanya Tuhan tanpa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma dari masyarakat Indonesia sendiri. Menurut saya tentu saja Pancasila masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia ke depannya, di mana masyarakat, di mana tentu saja permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sudah semakin kompleks dan semakin beragam, di mana di sini berlaku yang namanya sifat Pancasila, yaitu fleksibel dan dinamis, di mana yang maksud dari fleksibel dan dinamis di sini adalah Pancasila dapat terus berkembang, Pancasila dapat mengikuti zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari 5 sila Pancasila itu sendiri. Untuk menghadapi permasalahan keagamaan, menghadapi permasalahan dunia, Indonesia punya yang namanya sila pertama dan sila kedua, yaitu persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, Indonesia dapat menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga mendukung bahwa pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana pada sila keempat ini Indonesia bisa memegang teguh yang namanya musyawarah menuju mufakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pancasila akan terus berkembang di kehidupan kedepannya, namun Pancasila tidak pantas untuk dihilangkan dan tidak pantas disebut sebagai tidak relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak.